Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Boleh dong di ini apa di chat sih ya. Di chat. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita bertemu lagi nih di udara ya. Oke, pagi ini. Yes, banyak tuh ya pagi. Oke, ya. Nah ini ya, saya mau bawain tetap sehat dan muda lebih lama dan alami. Ya, kenapa alami? Nanti bisa dilihat di apa slide-slide selanjutnya. Oke? Nah, ya kita tahu ya ini sampai majalah Time eh, membahas mengenai penuaan, ya, membahas mengenai bagaimana kita bisa hidup lebih muda, lebih panjang dan sehat pastinya ya. Karena apa? Pada dasarnya semua orang tuh takut menua. Pasti ya. Mau ditanya siapapun, pasti semua orang takut menua ya. Dan tapi kenapa ya Nuskin bisa diliput ya di majalah Time? Padahal Time ini kan majalah tentang bisnis, tentang ekonomi ya. Nggak ada hubungannya sama perusahaan MLM ya. Tapi kenapa Nuskin bisa masuk majalah Time, bisa diliput ya? Time mau meliput karena Nuskin mempunyai rahasia untuk hidup lebih panjang, sehat ya, muda terus ya. Nah itu makanya kenapa Nuskin bisa masuk ke majalah Time ya. Nah sorry, slide-nya jalan nggak ya? Oke, thank you. Em, ya saya lanjut ya. Nah gimana sih orang-orang nih biasanya ya, gimana ya, orang-orang tuh pasti kalau ditanya pengen hidup 20 tahun kemudian gitu ya, pada saat kita nanti umurnya udah 60, 50, 60, 70 ya, kita pengen hidupnya kayak gimana. Pasti semua orang kalau ditanya mau hidupnya yang sebelah kiri ya, udah walaupun sudah usia lanjut tapi masih bisa sehat, masih bisa ngapa-ngapain aja ya, sama anak cucu, sama buyut bahkan mungkin ya, sama saudara-saudara, sama teman-temannya ya. Tapi kenyataannya kebanyakan berakhir di yang sebelah kanan ya, di ranjang rumah sakit. Bahkan nggak sampai usia 70, sekarang 50, 40 juga sekarang udah bahkan berakhirnya di ranjang rumah sakit ya gitu. Kenapa tuh terjadi penuaan? Penyebab penuaan tuh apa ya? Penyebab penuaan itu ada tiga nih ya. Ada genetik ya, ada pola makan, berarti pola makan kita berantakan ya, makan fast food lah, makan macem-macem, makan yang nggak ada gizinya ya, itu makan goreng-gorengan, makan wah banyak deh ya. Terus udah gitu gaya hidup ya, yang stres lah, yang tidurnya kurang lah, yang tidurnya yang sering bergadang ya. Makanya kan kata Roma Irama nggak boleh begadang ya gitu. Jadi itu mempengaruhi penuaan semakin cepat ya. Dan kita tahu organ tubuh kita itu menuanya itu pasti ada waktunya ya. Kita bisa lihat dari tabel itu ya, otak, paru-paru, kulit itu semua ada waktunya untuk menua ya gitu. Ditambah lagi plus tambah lagi nih ya, kena radikal bebas ya. Jadi stres tuh, selnya jadi rusak ya. Itu jadi mempercepat lagi penuaan ya gitu. Terus penuaan tuh apa? Orang pikir penuaan tuh kulitnya keriput, rambutnya beruban, that's it. Tapi bukan sebatas itu aja. Penuaan itu kita kalau kata dokter ya, penuaan itu adalah dikaitkan selalu dengan penyakit ya. Artinya apa? Penuaan itu penuaan itu adalah penurunan sistem pertahanan tubuh manusia ya, atau kita bilang mau imun sistem kek, mau sistem imun kek, mau kekebalan tubuh kek ya, atau aging defense mechanism, itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi
penuaan itu selalu ujung-ujungnya penyakit ya, dan penuaan itu adalah penurunan sistem pertahanan tubuh manusia, makanya ujung-ujungnya penuaan itu adalah penyakit ya. Nah, apa sih penuaan itu? Nah, nih kita lihat penyakit apa aja. Ternyata semua penyakit, nggak cuma penyakit, bahkan imunitas. Tadi kan bilang ya, sistem pertahanan tubuh manusia menurun ya. Ini imunitasnya berkurang, plus yang lain-lain dah, gejalanya banyak tuh ya. Ada Alzheimer, ada diabetes, ada gangguan tidur, makanya biasanya orang tua juga suka tidurnya susah ya. Terus mandul, gairah seksnya berkurang, memori ya, stamina udah pasti ya. Itu jadi penuaan itu selalu ujung-ujungnya adalah penyakit. Nah, ini gejala-gejala penuaannya banyak, dan ini masih banyak lagi, ini baru sebagian ya gitu. Jadi ingat, penuaan itu nggak cuma kulit, keriput atau rambut uban. Penuaan itu adalah penyakit ya. Terus tadi ya, penyebab penuaan karena radikal bebas ya. Kita tahu ini kita tidak bisa hindari. Selama kita hidup ini nggak akan pernah bisa kita hindari, kecuali mungkin kita pakai gelembung udara ya, balon udara, kita masuk di dalamnya dan kita hirup oksigen, dan kita nggak keluar dari gelembung itu, kan nggak mungkin, bener nggak? Jadi radikal bebas itu selama kita hidup kita nggak akan bisa hindari ya. Makanan, coba ada pestisidanya, kita nggak tahu. Polusi udara, kita hirup udara loh, oksigen ini ya. Terus handphone, komputer, laptop, terus sinar matahari ya, apalagi sekarang tuh katanya jemur-jemur. Nah, tuh kan ada UV-nya, sinar UV-nya. Berarti radiasi matahari kena dong radikal bebasnya ya. Olahraga yang berlebihan pun kalau badannya rusak metabolismenya, yang dia nggak akan bisa mengolah oksigen itu di dalam tubuh kita tuh, dia nggak bisa olah, makanya akhirnya jadi oksidasi ya, asap rokok ya. Terus dari dalam tubuh ini juga kan nggak mungkin bisa kita hindari, stres, nggak mungkin kita bisa hindari stres, namanya manusia hidup pasti adalah stresnya ya. Terus sisa metabolisme, selama kita hidup kan badan harus memiliki metabolisme, itu ada sisanya, sisa pembakaran ya. Nah, itu juga radikal bebas. Badan kalau nggak bisa mengelola, metabolismenya rusak, dan makanya radikal bebasnya numpuk di badan ya. Inflamasi ya, dari virus ya, dari bakteri, dari kuman, banyak nih ya. Apalagi sekarang lagi pandemik virusnya ya. Terus alkohol ya. Jadi banyak ini nggak akan bisa kita hindari kok dalam hidup. Dan radikal bebas itu dapat merusak dari organ, jaringan, sel, bahkan DNA atau gen ya gitu. Nah, kayak gimana sih nih apa yang namanya radikal bebas? Ya ini, ada sel yang sehat, ada radikal bebas, diambil tuh, dirusak ya. Akhirnya butuh apa supaya sel yang sehat bisa sehat terus? Diperlukan antioksidan ya. Jadi simpelnya selnya itu jadi karatan. Nah, kebayang dong kalau kita punya sepeda, rantainya karatan, kan nggak akan bisa kita goes. Pasti nggak akan kita bisa goes gitu, bisa jalan karena semua rantainya karatan. Nah, sama sel itu bisa karatan ya kalau nggak dikasih antioksidan ya gitu. Nah, kita bisa lihat ya, antioksidan dapat diartikan seperti apa sih? Antioksidan tuh zat yang bisa mencegah kerusakan sel, mau kerusakan sel imun, sel apapun, karena tubuh manusia itu terdiri dari jutaan sel. Ya, di dalam sel itu ada inti sel yang ada namanya genetik. Ya, yang ada namanya telomer. Nah, itu ada di dalam sel di dalamnya ada inti sel, nah di dalamnya lagi ya. Jadi antioksidan itu supaya selnya tidak karatan. Nah, itu fungsinya antioksidan ya. Itu. Ini bukan kata saya tapi kata jurnal di publikasi ini ya, gitu. Bisa dibaca, ada linknya gitu. Nih ya. Nggak cuma sel yang rusak, ternyata ya ampun ya, DNA-nya rusak, genetiknya rusak. Kalau genetiknya rusak, DNA-nya rusak,
dia tidak akan bisa produksi sel yang baik. Kalau DNA-nya rusak, gennya rusak, dia akan memproduksi sel yang rusak juga. Ya, makanya namanya itu bisa disebut kita terjadi cancer, salah satunya kanker. Itu karena DNA-nya rusak, gennya rusak, akhirnya dia memproduksi sel yang rusak. Sel yang rusak memproduksi lagi terus begitu, membelah diri. Nah, makanya DNA-nya, gennya itu nggak boleh rusak ya gitu. Nah ini, tapi kan bisa dirusak dari tadi radikal bebas itu. Makanya kenapa ujung-ujungnya penyakit, sakit. Penuaan itu makanya ujung-ujungnya sakit ya, penyakit ya gitu. Jadi diperlukan apa? Tadi yang saya bilang antioksidan ya. Tapi antioksidan aja cukup nggak? Nggak cukup ternyata. Karena apa? Karena antioksidan itu salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh atau yang kita sebut namanya kekebalan tubuh atau yang kita sebut namanya sistem imun atau yang kita sebut namanya aging defense mechanism ya. Itu nggak cukup karena antioksidan ini hanya bagian, bukan badan saya kekebalan tubuhnya atau sistem imun saya itu hanya dari antioksidan. Nggak bisa, bukan begitu cara kerjanya badan kita ya. Karena badan kita itu sistemik dan kompleks, nggak begitu ya. Jadi antioksidan itu diperlukan oleh tubuh, yes diperlukan, tapi ini nggak bisa mencukupi sistem pertahanan tubuh kita seutuhnya, seluruhnya ya gitu. Terus kata profesor, masa sih, kalau kata Mira kan nggak percaya dong. Nah, tapi kalau kata profesor ya, ternyata tubuh itu memiliki sistem pertahanan sebagai mekanisme alami. Berarti dari badannya sendiri punya sistem pertahanan. Jadi Tuhan ciptain tubuh kita itu sempurna ya. Ada fungsi-fungsi yang emang khusus untuk membuat pertahanan ya, untuk apa? Melawan benda asing kayak yang masuk dari luar, virus, bakteri, bla 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 segala macem ya. Jadi kalau daya tahan tubuh lemah, kekebalan tubuh kita lemah ya, maka virus dan teman-temannya itu, benda asing itu ya bisa menyerang tubuh kita yang ujung-ujungnya merusak sel, merusak DNA, merusak genetik, yang ujung-ujungnya ya penyakit ya gitu. Jadi sama nggak aging defense mechanism atau sistem pertahanan tubuh kita dari penuaan, dari penyakit ya, atau yang namanya imun system itu jadi apa? Sumber badan kita, sumber pertahanan badan kita, fondasi dasar pertahanan tubuh kita selamanya. Selama kita hidup, kita harus berlandaskan sistem pertahanan tubuh kita sendiri selama kita hidup ya. Jadi bukan kalau kita pakai masker sekarang itu kan pertahanan sementara. Ya kan? Kita keluar pakai masker ya sementara aja pertahanannya. Tapi imun system atau aging defense mechanism atau yang namanya sistem pertahanan tubuh ini itu adalah sumber atau dasar pertahanan tubuh kita selamanya ya. Terus gimana tuh ngeceknya? Ya. Jangan Nuskin ala-ala nih, bohong-bohong nih pakai alat ini karena dia produksi produk-produk yang bisa tingkatin antioksidan. Jangan-jangan nih bohongan. Ternyata bisa dengan kita cek dengan S3. Kenapa ini bukan ala-ala, mesin ini bukan bohong-bohongan? Karena apa? Karena teknologi ini menang Nobel, bukan Nuskin yang bikin ya. Jadi hak patennya ya, bahwa kalau ngecek antioksidan sebulan sekali ya, jangan setiap minggu, jangan setiap hari ya, sebulan sekali 2 bulan sekali oke. Ya karena tubuh butuh waktu ya, nggak bisa minum terus seminggu langsung dicek. Lebih baik satu bulan ya, biar beradaptasi dulu produknya, nyerap dulu ya. Nah makanya bisa dicek dengan S3 ini. Kalau ngecek di rumah sakit itu
kalau nggak salah saya pernah tanya sama dokter itu, dia paling ceknya saya belum cari tahu. Jadi uh, kalau biasanya vitamin D ya gitu, itu hubungannya dengan antioksidan ya. Nah, kita bisa cek dengan S3 ini. Bener nggak sih S3 diterima secara ilmu pengetahuan? Ternyata ada review dari jurnalnya bahwa S3 ini diterima bahwa kita mengukur antioksidan itu lewat karotenoid kulit itu diterima oleh ilmu pengetahuan ya. Ada jurnalnya ternyata, dan ini juga ada validasinya ya. Jadi apa, valid and reliable, dapat diandalkan dan valid ya, bahwa ini menjadi produk alat yang tidak perlu ngambil darah, non invasif tuh tidak perlu ambil darah ya, untuk mengecek antioksidan ini lewat karotenoid kulit. Nutrisi, intinya nutrisi lah ya gitu. Jadi jadi ini bukan alat yang dibuat-buat bohong-bohongan, tapi memang sudah diterima oleh sains, diterima oleh ilmu pengetahuan ya gitu. Nah, hubungannya apa? Karena tadi ya, aging defense mechanism itu ya, sistem pertahanan tubuh itu karena apa tadi? Badan itu bisa memperbaiki dirinya sendiri ya, nih kan. Naturally pertahanan itu artinya sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi Tuhan itu ciptain, balik lagi, Tuhan itu ciptain tubuh kita itu bagus banget dan sempurna banget ya gitu. Nah ini yang tadi, memperbaiki dirinya, apa sih sistemnya? Ya ini aging defense mechanism tuh, ini sistem pertahanan tubuh dari penuaan, dari penyakit, atau kita sebutnya bisa juga bilang sistem imun sistem, sama aja, kekebalan tubuh sama aja ya. Jadi ada mekanismenya, ada sistemnya, ada pengaturannya ya. Tuh ada buat metabolisme, terus buat DNA tadi ya, DNA sama gen, kan saya bilang tadi DNA sama gen, DNA atau gen sama aja ya, DNA sama gen itu tidak boleh rusak ya. Kalau rusak dan nggak bisa dibenerin ya, makanya namanya kelainan genetik, penyakit ya. Ada sesuatu di badan kita yang akan jadi nggak bener. Nah ya, terus detoksifikasi, buang sampah, buang racun ya. Terus stres, respon stres ya. Terus regulating untuk peradangan ya, keseimbangan peradangan. Terus udah gitu jaringan, pembaruan jaringan. Terus sama apa, tadi kan antioksidan itu salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Nah, antioksidan itu perlu juga ada yang namanya perlindungannya ya gitu. Jadi inilah sistem pertahanan tubuh kita yang alami ya. Nah, ini yang tadi bisa memperbaiki diri sendiri tuh adalah ini ya gitu. Terus apa kata Joceng, bener nggak sih? Nah ternyata Joceng emang bilang bahwa di WhatsApp chat bilang bahwa most important aging defense mechanism ya udah is immune system ya, sama sistem imun kita ya. Jadi balik lagi, ADM itu atau sistem pertahanan tubuh manusia itu ya sama aja dengan imun sistem ya. Dan eclok, makanya kenapa eclok dibilang mentargetkan sumbernya, karena imun sistem itu, immunity itu dikontrol oleh beberapa gen, sekumpulan gen ya. Dan dua mensupport gen itu ya. Jadi duo itu mensupport imun sistem itu ya gitu. Tapi tadi balik lagi ya, tadi kan badan kita menua, ada timetable-nya, bahkan bisa lebih cepat karena banyaknya kena radikal bebas. Jadi ADM kita, sistem pertahanan
tubuh kita ya terhadap penuaan atau sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita itu akan menurun atau melemah seiring bertambahnya usia ya. Tadi balik lagi penuaan ya, ujung-ujungnya makanya penyakit. Karena apa? Sistem pertahanan tubuhnya nggak ada ya gitu, udah melemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah, makanya akhirnya ujungnya balik lagi apa, penyakit gitu. Terus jadi gimana? Harus dikasih kuncinya, itu harus dikasih apa yang apa ya, nutrisi atau makanan yang emang dibutuhkan oleh badan kita sendiri ya. Kalau kita makan biar berenergi, bener nggak? Tapi ternyata itu nggak cukup, harus bener-bener dikasih masuk kemana? Ke inti selnya ya, nggak cuman di perut doang kenyang, tapi harus bisa harus bisa nutrisi itu memperbaiki ADM tadi, aging defense mechanism tadi ya, itu harus dikasih nutrisinya ya. Terus nutrisinya apa tuh? Terus emang butuh eclok. Apaan sih eclok ya? Tadi saya bilang eclok itu mentargetkan ke sumber penuaannya. Ilustrasinya kayak keran bocor itu. Kan kita nggak mungkin ngepelin terus, tapi kita harus ganti kerannya. Bener nggak? Nah, eclok itu DNA-nya ke genetiknya, kemana? Ke aging defense mechanism-nya, ke sistem pengaturan tubuh kita seluruhnya. Nggak cukup eclok itu apa? Ekspresi genetik atau genetik teknologi yang apa ya? Dia melakukan ekspresi genetik teknologinya. Artinya apa? Simpelnya. Oke. Di eclok, dengan eclok itu mengembalikan fungsi sistem pertahanan tubuh kita dari penuaan atau ADM tadi ya, atau dibilang imun sistem deh ya, atau kekebalan tubuh sama aja ya, seperti waktu kita masih muda. Coba ingat nggak kalau masih muda, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ya, masih umur belasan ya, masih umur 20-an, coba kita apa, energinya mau kemana aja, nggak mudah lelah, sakit lebih gampang, lebih cepat recovery-nya, lebih cepat sembuhnya, bener nggak? Ya, jadi eclok adalah mengembalikan teknologi yang bisa ngembaliin nih ya fungsi tadi itu, pertahanan tubuh kita balik lagi waktu masih sehat, masih muda, sama aja balikin kekebalan tubuh kita kayak 10 tahun 20 tahun lalu waktu kita masih muda gimana. Nah itu ya, nih buktinya ya, ada tesnya. Waktu muda banyak hijaunya, udah tua banyak merahnya. Muda minum eclok balik lagi banyak hijaunya ya. Itu adalah bukti ya yang secara ilmu pengetahuan ya gitu. Terus produknya apa tuh eclok? Nah, produknya Ultimate Anti Aging Duo ya. Duo artinya ada dua. Ada R-Square, ada Youthspan ya. Nah, R-Square isinya apa ya? Makanan ya, cordyceps, panax ginseng, pomegranate lah ya, terus ada anggur, biji anggur ya, jeruk, brokoli ya, isinya ya makanan sama kayak kita makan biasa, cuman bedanya ini dimasukin ke kapsul ya, makanan ya. Kerjanya di mana R-Square? Di mitokondria ya. Terus kalau Youthspan satu lagi kerjanya di telomer ya, isinya ya makanan ya, ada kulit jeruk, ada jagung ungu ya gitu. Tapi kualitinya 6S. Nanti saya bahas di bawah 6S itu apa ya. Jadi apa? Provide by nature, proven by science. Jadi tapi makanan-makanan ini semua sudah diteliti dan hasilnya R-Square dan Youthspan itu sudah dibuktikan secara uji klinis atau ilmu pengetahuan ya gitu. Jadi bukan abal-abal, bukan ala-ala gitu ya. Nah, terus kenapa sih harus dua-duanya? Satu aja saya minumnya, banyak nih minumnya. Nah ya, Youthspan aja minum kan cuma sedikit, R-Square-nya nggak usah. Ya ternyata Joceng bilang nggak bisa.
harus dua-duanya. Karena apa? Ini apa kombinasi yang sempurna, yang emang karena fungsinya beda-beda di badan ya. Menurut Joceng, saat sel tubuhnya di tubuh kita bersih ya, terus dikasih energi ya, ada proses buang sampahnya tadi itu. Artinya apa? Waktu produksi spare part baru itu youth span-nya akan lebih terserap, bekerja lebih efektif dan efisien. Makanya nggak bisa dipisahin ya. Ini kayak anak kembar nih ya, nempel terus ya gitu. Nah ini kurang lebih ilustrasinya ya. R square-nya itu teknisi sama yang kerjanya buang sampah, youth span yang kerjanya produksi spare part di badan kita ya. Kalau ada spare partnya nggak ada teknisinya, kagak bisa dipasang ya. Ada teknisinya nggak ada spare partnya, juga nggak bisa dipasang ya. Terus kalau badannya nggak buang-buang sampah, nggak dibuang tuh sampah-sampah yang di dalam badannya ya, terus ditaruh aja, ditabung aja semua, diendepin aja semua di badan. Lah gimana tuh jadi badannya kira-kira ya. Sama kayak kita di rumah nggak pernah buang sampah, semua sampah ditaruh di kamar, di ruang tamu, apapun sampah selama kita hidup nggak pernah dibuang. Nah coba gimana tuh rumahnya, baunya kayak gimana, belum ntar timbul macem-macem bakteri, virus ya, penyakit ujung-ujungnya, bener nggak? Jadi harus ada yang buang sampah ya. Jadi ilustrasinya youth span dan R square kurang lebih seperti ini ya, simpelnya ya. Terus duo aman gak sih dikonsumsi ya? Nah ini banyak nih banget pertanyaan, aman gak sih, aman gak sih, aman gak sih? Oke, sekarang duo itu apa? Makanan. Nutrisi sama aja, duo itu nutrisi atau makanan. Yang membedakan duo itu karena ada teknologi age lock-nya, duo itu bisa terserap di inti selnya. Yang lain belum tentu ya, karena nggak ada age lock-nya, belum terbukti, bahkan masih lagi mencari-cari gimana, Google aja masih mencari-cari caranya gimana ya. Nah ini udah keluar namanya duo. Jadi duo itu nutrisi atau makanan ya. Makanan atau nutrisi erat kaitannya apa? Untuk peningkatan kualitas hidup kita ya. Terus kalau buat yang sama obat dokter, ada yang nanya, berarti kalau minum obat dokter, ontar obatnya nggak bekerja dong karena ada duonya? Ya enggak lah, ya beda tujuan ya, beda. Bahkan ya lihat nggak, bahkan pengobatan, jadi bahkan dia membantu karena kan badan dikasih nutrisi, jadi kerja kinerja setiap organ, setiap selnya bagus. Jadi setiap obat yang masuk bahkan terserap dengan baik, yang memang harus diserap oleh badan. Nah, yang kagak perlu ya, racunnya ya, kan harus dibuang, bukannya diserap juga, bener nggak? Nah, itu makanya bisa mengatasi efek samping dari pengobat, dari sisa-sisa obat itu bisa diatasi lewat nutrisi. Karena apa? Badannya ada yang buang sampah tadi, ya. Jadi ada yang melakukan buang sampah. Nah, itu jadi duo itu nutrisi, duo itu yang makanan, ya. Terus ya, nih obat kimia sama suplemen mana yang aman? Ternyata FDA udah bilang apa, obat-obatan kimia bisa mengakibatkan 106.000 orang dalam setahun itu meninggal. Suplemen tidak pernah ada. Ya, bahkan dia kasih semacam aturan ya, bahwa apa? Suplemen itu selalu dianggap aman kecuali terbukti sebaliknya. Tapi kalau obat-obatan kimia itu selalu dianggap tidak aman kecuali terbukti sebaliknya ya. Jadi makanya kenapa obat-obatan kimia itu diperlukan pengawasan atau yang namanya approval dari FDA ya, gitu. Terus bagaimana sih nih suplemen, banyak nih di luaran, banyak banget, apalagi sekarang nih ya, yang aman dan berkualitas. Satu, yang safety. Dua, yang efisien. Efisien artinya saat kita masukin ke dalam tubuh kita, itu efektif nggak ke badan kita? Bisa terserap nggak bener? Efisien nggak? Ya, kalau aman, oke. Sekarang 6S proses, artinya 6S quality process, berarti kualitasnya, proses kualitasnya yang bukan, kalau apa tuh satu lagi yang quality control. Nah, quality control kan itu
produk jadi, nah dilihat nih kayak handphone, oh skrupnya udah bener, oh ininya udah bener, tapi prosesnya kan nggak dikontrol, ya. Nah ini bahkan sampai prosesnya, pemilihan bahannya, dicari bahan yang terbaik, the best, sumber bahannya dicari yang bener-bener bagus banget. Contoh kayak jagung ungu itu ada dari Peru, dari Jepang, satu lagi dari, kalau nggak salah dari Cina, kalau saya nggak salah inget, atau dari mana lah gitu. Tapi setelah diteliti, ya ternyata kualitas bahannya dari jagung ungu itu paling bagus itu adalah dari Peru, makanya Nuskin ambil dari Peru. Nah itu ya sumber bahan, kualitas bahannya, terus apa standarisasinya dari ujung sampai, dari produk awal sampai produk keberapa, itu standarnya, nilainya, manfaatnya semua terukur, ya, semua sama, ya. Terus apa, safety tadi balik lagi, racun-racunnya, pestisidanya, zat-zat yang tidak baik bagi tubuh itu diambil. Makanya kalau orang bilang, ini kalau saya minum, saya alergi brokoli ya, terus saya makan ini duo gimana? Kan ada brokolinya. Lah ini kan nggak brokoli bulat-bulat digecrek, digerus ya, terus dimasukin kapsul. Ya nggak begitu. Dari brokoli itu pasti kan ada zat baiknya, ada zat tidak baiknya. Ya kayak kulit jeruk ada zat baiknya, ada zat tidak baiknya. Contoh getahnya kan nggak bagus, nggak baik. Nah itu nggak diambil sama Nuskin. Makanya, dan komposisinya atau ingredient komposisinya itu nggak banyak gitu loh, nggak kayak kita makan satu brokoli itu sampai segunung-gunung, ya enggak gitu. Jadi harus dibedakan, ya. Kenapa alergi itu kan banyak banyak faktor gitu. Jadi tenang aja ya gitu. Terus apa terakhir, ada uji klinisnya, dan itu suplemen tuh nggak perlu ada uji klinis, nggak perlu ada clinical studies tuh nggak perlu. Cukup bikin aja 4S kelar, produksi, jual. Tapi kenapa Nuskin sampai mau uji klinis? Karena uji klinis itu nggak murah loh, ya. Dan itu makan waktu lama, ya. Karena apa? Karena Nuskin mau memastikan bahwa ini tuh aman, duo itu aman, suplemen yang aman dan bisa dikonsumsi jangka panjang, ya gitu. Jadi bagaimana cara milihnya? Ya simple, ya ada 6S-nya nggak, ada uji klinisnya nggak, bener nggak nih efisien di dalam tubuh kita. Dasarnya apa kita bisa tahu efisien atau enggak? Karena ada uji klinisnya, simpelnya. Kalau nggak ada kan nggak tahu itu efisien apa enggak ke dalam tubuh kita, ya. Nah ini studi klinisnya ya untuk R-square, ya. Pemurnian sel untuk yang R-square night, artinya apa? Buang sampah tuh dibersihin ya tiap malam. Terus apa? R-square day, kasih energi, dicas lagi, sama kayak handphone kan perlu dicas. Kalau nggak dicas nggak bisa berfungsi, ya, nggak bisa bertenaga, akhirnya mati handphonenya, ya. Sama badan kita itu di mana tempatnya? Di mitokondria, di dalam inti sel ada mitokondria. Nah itu ya buat supaya sel kita bekerja dengan baik, terus dibersihin tiap malam, ya gitu. Coba kalau rumah bersih, enak nggak? Udaranya enak, eh, pasti nggak jadi sarang penyakit, bener nggak? Ah itu R-square. Nah ini studi klinisnya bahwa terbukti, ya, kalau masih muda banyak hijaunya, energi maupun pemurnian selnya. Udah tua, waduh, merah-merah semua ada tuh, banyak ya, rapotnya merah. Ternyata dikasih eclok balik lagi kayak waktu masih muda. Makanya kenapa harus perlu eclok, ya, nggak bisa kalau nggak pakai eclok, ya, nggak bisa balik lagi muda soalnya, ya gitu. Nah itu terus apa? Mendukung metabolisme lemak. Jadi apa? Fat burningnya lebih bagus, lebih efektif, ya gitu. Jadi nggak fat burning, karbohidratnya glukosanya dibikin memang stabil, ya gitu, ya. Nah ini juga kenapa tadi kan aman. Lah iyalah, sekarang kalau saintisnya aja minum,
Saya kalau jadi saintis saya tahu ini duo, atau saya bikin duo nih, saya saintis saya bikin duo, saya tahu ini di dalam duo ini banyak racunnya, nggak bagus, nggak sehat nih kalau saya minum, nanti ujungnya ada efek sampingnya, ujungnya begini begini gini, bikin ginjal jadi nggak bagus, bla 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 bla. Kan saintisnya yang bikin, berarti saintisnya tahu dong apa-apa aja ingredientnya dan lain-lain sekali formulanya. Tapi logikanya, loh ini saintisnya minum kok, saintisnya bahkan jadi bahan percobaan dulu dirinya dia. Berarti kan logikanya nggak mungkin dia mau bunuh diri dia sendiri, bikin rusak diri dia sendiri ya. Itu logika simple aja, nggak perlu tinggi-tinggi, simple. Nah iya, kalau saintisnya aja mau minum, berarti kan aman. Logikanya seperti itu ya. Nah, lihat nggak buktinya? Dia membuktikan dulu di diri dia sendiri ya. Aman ternyata. Tuh, makin lama makin muda. Lihat nggak ya? Karpetnya, rambutnya lihat nggak? Mulai ada lagi ya. Terus tuh 2018 sampai 2019 lihat, makin muda makin kenceng loh. Bayangin nih, Joce umurnya udah 60 lebih loh, hampir hampir 70 loh. Kebayang nggak? Kenceng kayak begitu ya. Gitu. Jadi terbukti dari dianya sendiri, saintisnya ya. Jadi aman nggak? Aman lah, orang saintisnya minum ya, udah gitu ya, simple aja ya. Terus tadi studi klinis R square ya, sekarang studi klinis youth span ya. Simple nih ya. Tadi balik lagi, youth span ini aging defense mechanism, sistem pertahanan tubuh kita dari penuaan, dari penyakit atau kekebalan tubuh, atau imun sistem sama aja ya. Karena imun sistem itu nggak cuma satu, banyak ya. Ada pertahanan antioksidan, respon sel ya tadi, terus perlindungan perbaikan DNA, keseimbangan peradangan, jaringan, pembaruan jaringan, sama metabolisme. Ini adalah sistem pertahanan tubuh kita ya. Nah, youth span itu fokusnya, makanya kenapa? Sorry. Makanya kenapa uh, age lock itu target pasti ke sumbernya ya, karena ini sumber badan kita adalah tadi ya, ADM ini, sistem pertahanan tubuh ini adalah dasar fondasi dari badan kita selama kita hidup ya, gitu. Nah ini ya, aging defense mechanism, apa sih sistem pertahanan tubuh dari penuaan ya, penting banget untuk apa, terciptanya imun, balan tubuh lah segala macem itu namanya ya. Karena apa? Imun sistem dikendalikan oleh sekumpulan gen, dan HLOC2 mendukung fungsi ADM ini ya, fungsi sistem pertahanan tubuh kita ini, agar imun sistemnya jadi apa? Jadi kuat. Jadi tubuh kita memiliki imun sistem yang kuat ya. Makanya kenapa perlu banget HLOC2, karena ini dasarnya, fondasi utamanya ya, basicnya. Nah, apalagi tuh bahasanya ya, oke. Nah ini satu, mekanisme perlindungan perbaikan DNA. Tadi saya bilang DNA, gen itu tidak boleh rusak. Nah itu ada dalam genetik, itu ada namanya telomer, ujung telomer tuh namanya ya itu. Nah supaya tubuh tetap sehat ya, DNA atau gen itu tidak boleh rusak. Karena apa? Dia akan mengkoding atau memberikan perintah kepada sel begini, bikin sel begini, ini. Nah itu fungsinya ya, jadi nggak boleh rusak. Kebayang nggak kalau rusak tadi, DNA-nya rusak atau gennya rusak ya, akhirnya jadi apa? Selnya jadi rusak yang diproduksi ya. Nah pembuatan antibodi juga apa, di mana tuh? Antibodi itu salah satu bagian, tadi kayak antioksidan ya kan, salah satu bagian dari imun sistem. Antibodi itu salah satu bagian dari imun sistem juga ya, gitu. Diperintahkan oleh gen ternyata pembuatan antibodi. Bisa baca sendiri ya, ada referensinya ya. Makanya kenapa gen atau DNA itu harus diproteksi, dan dia harus bisa memperbaiki dirinya sendiri, si gen itu ya, si DNA itu ya. Kayak gini tuh ya, kalau tadi telomernya cepet pendek, ya udah berarti dia udah nggak bisa bikin sel baru yang sehat ya, habis. Makanya manusia cenderung penyakit muncul, banyak macam penyakit muncul, dan akhirnya apa ujung-ujungnya? Ya meninggal, karena nggak ada spare part baru yang digantiin gitu ya, logikanya kayak gitu. Nah ini contoh salah satu, ini contoh salah satu deh dari contoh penyakit gen. Pigmentasi kulit itu gen
penyakit gen, DNA, kelainan gen atau kelainan DNA ya. Itu banyak faktornya, bisa keturunan, wah banyak deh faktornya ya. Tapi lihat nggak, dengan 6 bulan duo ya, mulai lama-lama warnanya mulai ada lagi itu. Tapi orang beda-beda ya, nggak bisa cepet. Kalau yang berhubungan sama gen DNA itu nggak akan bisa cepet, itu pasti butuh waktu. Nggak mungkin bisa kita mau sebulan 2 bulan terus langsung ada, itu nggak mungkin. Kecil banget ya, mungkin tergantung badan. Kalau dia reseptif banget ya mungkin bisa ya, tapi itu pasti akan butuh waktu ya. Terus ini juga gen atau DNA hubungannya apa sama sperma ya. Spermanya jadi bisa banyak ternyata ya, kualitas spermanya meningkat ya, ada buktinya pemeriksaannya. Terus apa? Nah itu tadi nomor 1 tentang DNA. Kedua, jaringan, pembaruan jaringan. Butuh nggak? Butuh banget tuh di badan kita. Seluruh sel kita nih, badan kita, organ semua segala macam, mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus ada yang namanya pembaruan jaringan. Ya, pembaruan jaringan. Ini Nuskin ambilnya di otak dan syaraf. Kenapa otak? Karena otak itu adalah motherboard apa? Yang mengendalikan seluruh gerak kita lewat syaraf ya. Dia kasih perintah, otak tuh kasih perintah lewat syaraf, lewat syaraf ke otot, ke organ. Nah itu ya, itu otak. Terus ingatan, mikir, fokus, itu semua di otak. Makanya kenapa sebenarnya Nuskin ngambil uji klinis itu ada 2, otak sama tulang. Kenapa tulang? Karena tulang itu menopang tubuh kita, 1. Kedua, tulang itu salah satunya itu di sumsum tulang belakang itu salah satunya itu menciptakan salah satunya namanya sel darah putih ya gitu. Jadi Nuskin ambil 2 hal, dia ambil uji klinis 2 hal ini ya. Cuman yang saya dapat dan kebanyakan Nuskin kasihnya itu publikasinya tentang otak ya gitu. Nah ini ya contoh ya, dari sel bentuk jaringan tisu namanya ya. Dari jaringan itu jadi organ. Nah organ itu jadi suatu sistem ya, nggak bisa organ bekerja sendiri, ada sistemnya, berhubungan satu sama lain ya. Jadi kebayang nggak kalau tadi tisunya nih, jaringannya rusak, nggak ada yang perbaiki, nggak ada yang pembarui, sel-selnya nggak bisa memperbaharui jaringannya, sehingga maka organnya pasti akan ada yang rusak. Nah kalau organnya ada yang rusak, pasti akan mengganggu kestabilan dari sistem badan kita sendiri ya. Nah jadi ini salah satu juga yang namanya sistem pertahanan tubuh manusia ya gitu, harus ada pembaruan terus setiap waktu ya gitu. Nah ini contohnya ya, bukti empiris tuh bukti dari berdasarkan pengalaman atau ya pengalaman lah, kejadian pengalaman ya. Ini waktu pembuluh darahnya pecah, syaraf pembuluh darah di otak pecah, berarti kan dia ada jaringan yang rusak. Nah, siapa yang betulin jaringan itu? Obat kah? Nggak bisa, karena saya tanya dokter, obat itu tidak bisa memperbaharui jaringan, nggak bisa. Badan kita sendiri yang bisa memperbaharui jaringan kita sendiri, badan kita sendiri ya, gitu. Jadi saya lihat tuh ada item-itemnya di setelah udah bersih yang darahnya udah terserap sempurna, artinya tinggal sisa lukanya. Nah saya tanya, lukanya siapa? Saya tanya sama dokter, lukanya gimana dok? Nggak bisa, badan oma saya yang harus bisa benerin atau meng-create jaringan itu sendiri. Nah makanya saya kasih duo ini itu recovery-nya cepet banget. Orang mungkin kalau mungkin cuma seminggu atau 2 minggu loh recovery-nya, bener-bener. Orang nggak, setiap tanya ini oma sakit apa kemarin pecah pembuluh, orang nggak ada yang percaya waktu ketemu setelah 2 minggu seminggu itu ya, setelah dari rumah sakit. Karena apa? Recovery-nya cepet banget ya, jaringannya tuh terjadi cepet banget
ya. Nih contoh kayak kita luka deh, simpelnya kayak kita luka nih, tangan kita, kulit kita luka sampai menembus ke jaringannya, itu kan harus badan kita kasih, harus apa, benerin sendiri ya. Lama-lama akhirnya nutup, akhirnya jadi kulit lagi, bener nggak? Nah itu kayak gitu. Coba kalau misalnya uh, pembaruan jaringan di badan kita nggak fungsi, berarti kan lukanya kebuka terus, kebelah terus, nggak bisa dibenerin, nggak bisa di apa, nggak bisa sembuh. Nah itu kayak gini ya, ulcus decubitus ini karena kelamaan ini. Biasa orang karena kelamaan duduk di kursi roda, tiduran, sehingga jadi apa, jadi busuk apa, jaringannya ya. Nah ini fokus utamanya apa tadi, fokus utama proses penyembuhan luka ini adalah apa, memastikan nutrisi nggak boleh kena apa, infeksi ya, sama apa, uh, nutrisi untuk apa, supaya jaringannya bisa kembali normal, kembali ini lagi, sembuh, kembali nyatu lagi ya. Nah biasanya butuh waktu kan 3 sampai 1 tahun, 3 bulan sampai 1 tahun. Tapi dengan duo, lihat nggak, pembaruan jaringannya lebih cepat ya, cuma 1,5 bulan ya gitu ya. Nah ini juga ya, itu tadi udah bukti-bukti empirisnya ya, testimoninya. Nah sekarang clinical studiesnya untuk otak tadi ya. Lihat nggak brain activity, aktivitas otaknya sebelum minum Youthspan sama sesudah. Sesudahnya lebih banyak, lihat nggak yang ijo-ijo, fungsinya apa, aktivitasnya jadi lebih banyak ya. Terus apa, ini tuh ada di belakang mata kita, itu korteks, itu untuk apa, kognitif sama fokus biasanya, lebih gampangnya fokus sama ngambil keputusan, mikir. Nah itu untuk apa, jadi lebih fokus ya. Ini ya, memori ya, terus lebih lebih ya itu perhatian, fokus ya. Terus apa, mood mood juga ya, jadi nggak gampang mudi-mudi. Nah ya, oh enggak ya, itu tergantung orangnya ya, tapi it, uh, Youthspan bisa bantu ke situ ya gitu. Nah, ini buktinya ya, kognitifnya jadi apa, jadi lebih bagus ya gitu. Ini bukti empirisnya tadi, salah satu bukti empirisnya. Demensia itu kan kerusakan otak ya. Tapi apa sekarang, jadi dari foto before-nya aja kelihatan nggak, mana bisa fokus, matanya nggak tahu kemana ya. Nggak, orang kan kalau nggak fokus matanya kemana-mana. Nah ya, dari wajahnya aja kelihatan. Nah sekarang bisa, after minum duo, bisa lebih fokus, lebih responsif ya, kognitif tadi ya gitu ya. Nah ketiga ya, ADM apalagi nih, nah ini meningkatkan mekanisme pengaturan metabolisme. Metabolisme itu penting banget juga buat tubuh kita ya. Salah satunya nih, triglycerid sama kolesterol itu penting sebenarnya buat tubuh kita ya. Lemak dalam darah itu sebenarnya penting kalau normal ya, nggak tinggi nggak rendah ya, normal yang seimbang ya. Untuk apa, untuk dipecah jadi energi ya. Nah kalau metabolismenya rusak, makanya lemak, triglyceridnya sama kolesterolnya tinggi banget. Karena apa, nggak bisa dipecah jadi energi ya, berantakan deh tuh metabolismenya, dapurnya berantakan ya. Makanya banyak menimbun lemak di apa, di pembuluh darah ya gitu. Padahal ini sebenarnya penting loh di tubuh kita. Kolesterol itu salah satunya ya, itu untuk misalnya kita tadi kena matahari, menyerap vitamin, untuk kasih energi, nyerap vitamin supaya badan bisa create vitamin D. Nah itu lewat kolesterol dibawanya ya gitu. Jadi penting banget ya. Tapi karena metabolismenya rusak, makanya jadi berantakan, tinggi banget, ntar rendah banget juga nggak bagus ya gitu. Jadi bisa apa tuh, hipertensi, stroke, serangan jantung ya gitu kalau sampai metabolismenya rusak. Makanya harus dibenerin banget ini ya. Karena apa metabolisme itu, karena apa nih ya, apa yang kita makan itu diserap, dikelola oleh metabolisme tubuh kita. Mau kadar nutrisi dalam darahnya,
glukosanya itu bisa diseimbangkan oleh metabolisme badan kita sendiri ya. Jadi setiap nutrisi yang masuk, makanan kek, vitamin kek, suplemen apapun ya, kalau metabolismenya rusak ya nggak tahu tuh cernanya kemana-mana ya, nggak tahu tuh kebutuhan gizinya yang harusnya ini terserap dengan baik, ini dibuang, itu udah berantakan ya. Makanya kenapa metabolisme itu penting banget. Apa yang kita masukin ke mulut kita, nah itu akan di metabolisme, dikerjain di badan kita, diedarkan lewat darah ya gitu. Jadi ini juga salah satu dari sistem pertahanan tubuh kita. Nah kalau sekarang metabolismenya rusak, dikasih obat sama dokter. Nah obatnya nggak tahu kemana, yang ini mah nggak terserap, yang ini mah nggak tahu kemana, racunnya nggak bisa kebuang ya. Makanan suplemen juga nggak terserap dengan efektif, dengan efisien. Nah makanya jadi akhirnya kok saya nggak ngerasain apa ya, karena metabolismenya berantakan, jadi harus dibenerin ya gitu. Nah ini juga ya bukti bahwa uji klinis bahwa triglyceridnya bisa jadi bagus hasilnya ya, nggak tinggi ya gitu. Nah ini bukti empirisnya, kolesterolnya, asam uratnya, kekentalan darah, itu kan trigliserid, lemak darahnya yang selama ini tinggi, lama-lama jadi mulai stabil ya. Ini juga kolesterolnya Rika ya, setelah minum duo tanpa obat kolesterol, coba lihat kolesterol totalnya mulai menurun ya gitu. Lemak dalam darahnya juga mulai membaik ya, karena karena metabolismenya udah mulai bagus nih gitu ya, mulai dibenerin ya, ada perbaikan di badannya, jadi badannya melakukan perbaikan sendiri gitu ya. Terus ini diabetes jadi lebih stabil ya gitu. Butuh waktu nggak? Butuh waktu pastinya ya. Jadi jangan kaget kalau aduh kok saya baru minum sebentar ini glukosa saya udah naik nih atau gimana. Sabar, badan lagi adaptasi nih ya, badan lagi melakukan adaptasinya, metabolismenya lagi di reset, butuh waktu, pasti ada adjustment, ada naik ada turun, sabar dulu, tunggu, takes time. Tuh minum makanya 6 bulan ya, jangan minum cuma sebulan 2 bulan udah stop karena takut. Sabar dulu aja ya, percaya pasti baik kok, tenang aja ya gitu, tapi butuh waktu ya. Terus mulai sakit-sakitnya jadi pada lebih hilang, sakit lutut lah ya, staminanya juga lebih bagus jadinya ya. Terus nih yang keempat tadi ya, sekarang yang keempat, mekanisme detox, respon stress cell. Detox apa nih? Nah detox itu bisa pembuangan tadi, selnya buang sampah, dibersihin ya, lewat darah juga ada pembuangannya lewat darah ya. Terus lewat pup ini kan usus, pencernaan. Terus liver, ginjal, hubungannya racun, toksin. Nah dibuangnya lewat situ, diprosesnya lewat situ ya. Nah detoksifikasi atau respons itu penting juga untuk sistem pertahanan tubuh pertahanan tubuh kita. Karena ya harus buang racun dong. Nah masa racun disimpan di dalam tubuh, ya harus dibuang-buangin ya. Sama kayak orang misalnya keracunan makanan, udah ketakutan, aduh minum duo keracunan makanan, kok diare itu proses badan ngasih respon detox, buang, sabar dulu aja. Kalau nggak kuat ya udah minum obat diarenya. Kalau masih kuat ya udah. Saya tuh muntaber ya, itu saya cuma minum duo, dan seluruh Parmanex duo itu saya minum, itu muntaber. Saya muntaber yang sampai, karena satu kantor saya itu keracunan makanan. Tapi saya nggak sampai masuk rumah sakit karena saya minum duo plus yang lainnya, Parmanex semuanya saya minum. Dan itu benar-benar dibuang, atas bawah dibuang, tapi badan tetap masih dibilang fit banget enggak, tapi ya masih bisa oke gitu loh, kayak yang sampai ngedrop banget gitu loh. Nah itu
Jadi badan itu memang harus ada yang namanya detox, yang namanya buang sampah, yang namanya buang racun. Masa racun kita masukin ke dalam badan? Racun itu nggak cuma di organ, tapi racun itu bisa sampai di sel-sel kita gitu. Jadi apa, respon stres juga, gimana caranya badan kita itu mengelola stres, itu bisa mempertahankan diri kita loh. Kayak orang stres keluar kortisol, hormon kortisol itu bisa jadi sakit kepala, bisa jadi melemahkan sistem kekebalan tubuh kita ya, jantung, bisa jadi tekanan darah tinggi, diare ya, saraf ya, terus apa, glukosanya apa, diabetesnya jadi tinggi. Nah itu karena stres. Badan itu kalau bagus ya, mekanisme atau sistem pengaturan buang sampahnya, detox buang racunnya itu bagus, plus respon stres selnya bagus, itu badan itu bisa mempertahankan dirinya sendiri, menyeimbangkan kortisolnya itu sendiri ya, gitu ya. Nih contoh ya, BAB-nya nggak lancar bisa jadi lancar, berapa tahun, 20 tahun loh, bayangin loh ya. Terus ini ya, sembelit ya juga pada nggak lancar, bisa jadi lebih lancar ya gitu. Terus ada yang bilang, tuh kok minum duo jadi nggak lancar saya. Nah, sekarang balik lagi, kamu makannya apa dulu? Kan ini nggak cuma makan dulu, pasti harus makan sehat juga, harus makan serat juga, nggak bisa mengabaikan serat juga, nggak mungkin, harus juga, itu harus ya gitu. Terus ya, nomor 5, ADM nomor 5 ya, mekanisme pengaturan keseimbangan peradangan ya. Karena apa? Gen manusia, gen DNA atau gen manusia berperan utama dalam menjaga keseimbangan peradangan. Jadi kalau ada radang-radang ya, ya bisa jadi cancer tuh, bisa jadi, makanya macam-macam penyakitnya, autoimun, bla bla bla, semua segala macam. Nah itu bisa gimana badan kita tuh bisa menyeimbangkan, karena tadi hubungannya tuh yang tadi ada pembaruan jaringan, berarti kan radangnya berkurang. Kalau makin radang, makin radang, makin radang, makin radang, makanya lama-lama jadi penyakit yang berbahaya ya. Toto kita, udah cancer stadium 4 misalnya gitu, karena kita nggak berasa, badan nggak ada alarmnya ya. Tuh, badan nggak ada alarmnya nggak tahu kemana, mati, off mungkin ya. Jadi karena apa? Badan tuh punya alarm sendiri ya, yang makanya kalau anak kecil kan, karena imunnya masih kuat, sistem pertahanan tubuhnya masih muda, masih kuat, masih sehat, makanya bentar-bentar radang tenggorokan, demam, bapil, batuk pilek, demam, bener nggak? Apa sedikit demam ya, itu salah satu gejala alarm ya. Alarmnya nyala karena apa? Karena ada virus, ada bakteri lah, ada kuman lah, ada apa. Nah itu ya. Jadi kalau kita punya mobil, pengen nggak alarmnya yang the best? Pengen lah. Kebakaran gedung, pengen nggak rumah kita punya alarm yang bagus? Pengen, bener nggak? Nggak pengen yang apa? Pengennya kan baru asap sedikit udah mulai nyala dong. Masa tunggu kebakaran uh, alarmnya nggak nyala-nyala, atau gimana, udah keburu kebakaran, udah telat gitu ya. Jadi makanya pengaturan keseimbangan peradangan itu adalah salah satu sistem pertahanan tubuh kita juga ya gitu. Kayak ini ya, dia dikasih alarm nih, twing, badan kita. Nah badan kita ada dua nih, nahanin, bertahan terus melawan, atau bertahan dan nggak bisa ngelawan dan kelelahan. Pada saat dia udah mulai, terus badan kita melakukan bertahan, kelelahan, bertahan, kelelahan. Jadi setiap ada alarm begitu, lama-lama apa? Lama-lama dia akan terbiasa, lama-lama alarmnya makanya mati. Oh udah biasa, badan saya nggak begitu kok. Nah udah biasa, nah itu. Tapi kalau badan kita bagus, ada alarm, dia bertahan dan melawan. Bertahan melawan, nah selamanya akan terus begitu. Ya gitu. Jadi jangan takut kalau misal nanti minum duo terus ada yang nanti kok sakitnya, saya demam nih gini, kok gampang demam apa, lu malah bagus, berarti badannya ngasih alarm, kasih tahu, istirahat, tidur, atau mungkin yang keluar jerawat ya, itu berarti salah satu apa, detoxnya, buang racunnya, buang sampahnya gitu ya. Ini ya, cancer, udah paru-parunya dipotong setengah,
dengan minum duo, ini minum duo doang loh, tanpa minum obat-obatan lain setahu saya. Waktu dia cek itu bisa apa? Duonya apa? Sorry duonya. Apa? eh, Hasilnya bisa membaik, bisa hilang, mengecil bahkan. Bahkan hilang loh apa kansernya Tante Jenny ini ya. Itu makanya dia sampai wah kayaknya pengen ngasih tahu semua orang bahwa harus take duo gitu ya. Terus yang keenam, terakhir ya, ini mekanisme pertahanan atau perlindungan antioksidan. Jadi antioksidan itu perlu juga ada yang namanya pertahanan atau perlindungan. Tentaranya kalau nggak kalau nggak dijaga tentaranya lama-lama kan keok, bener, nggak bisa bekerja. Nah, kenapa? Karena antioksidan itu ternyata nggak cuma dari luar, tapi ada juga dari dalam. Badan itu bisa create antioksidan sendiri ya, tapi karena radikal bebasnya terlalu besar, terlalu banyak, nggak bisa hanya cuma antioksidan dari dalam. Makanya kenapa perlu antioksidan dari luar ya, makan vitamin, suplemen, beta karotin, lipokarotin, buah, sayur segala macam itu ya. Baru mulai ada jumlahnya, mulai banyak jumlahnya antioksidannya. Tapi balik lagi, ternyata perlu ada yang namanya gen DNA itu yang mempengaruhi apa? Penyerapan badan kita, antioksidan badan kita. Ya, waktu antioksidannya gen create antioksidan, antioksidannya bagaimana? Jadi balik lagi ke gen kita, ke DNA kita. Ya, jumlahnya efektif nggak kelebihan, nggak kekurangan. Jadi metabolisme, jadi antioksidan tuh punya metabolisme lagi dengan sendirinya gitu. Jadi nggak sesimpel itu, oh ya udah minum aja antioksidan dari luar, nggak cukup ternyata ya. Udah dari dalam, dari luar, plus harus ada yang namanya pengaturan oleh DNA atau genetik untuk metabolisme antioksidan di tubuh kita. Ini juga salah satu sistem pertahanan tubuh manusia yang alami ya, gitu, untuk melawan apa? Radikal bebas ya. Nah, ini efek antioksidan, pertahanan antioksidan. Apa? Jadi up antioksidannya ya, gitu. Ada studi klinisnya di US ya, bahwa pasti dia naik ya, gitu. Ini ya contohnya ya, bukti empirisnya antioksidannya naik, makanya dari kesehatan kulit semua segala macam itu akan mulai terlihat ya. Terus apa? Ini juga rambut menebal karena antioksidannya mulai naik, badan mulai apa? Sel-selnya mulai bekerja dengan baik ya. Jadi itu berhubungan tuh, pembaruan jaringan, metabolisme antioksidan, perlindungan antioksidan, terus tuh ya. Jadi berhubungan, ADM-nya itu nggak bisa cuman salah satunya aja, nggak bisa ya gitu. Kebayang nggak? Makanya duo itu dibilang sumber dasar pertahanan, basicnya, fondasinya itu nutrisinya duo ya. Terus ini juga si Yosua Karo-Karo, antioksidannya naik sampai segitu, bagus banget kan, makanya mukanya lebih cerah apa segala macam ya. Terus juga perlindungan apa? Kulit. Ternyata setelah kena UV, ultraviolet, kulitnya apa? Jadi membaik, jadi bagus. Balik lagi back to laptop, kemerah-merahannya mulai berkurang ya. Tekstur, cahaya, semua jadi balik lagi muda ya. Tuh contoh, flek-flek juga hilang, mulai memudar. Penuaan itu kan tanda-tanda penuaan, akhirnya apa? Memudar ya. Jadi duo itu uji klinisnya ada, semua berdasarkan paper, jurnal-jurnalnya ada ya. Jadi pasti nggak aman-aman, udah tenang aja, aman ya. Terus apa? Bahan-bahannya diambil dari seluruh berbagai negara. Nggak bisa kita, kalau kita mau impor sendiri udah nggak mungkin, nggak bisa. Dan ini juga zat-zatnya zat-zat aktif yang baik, bukan yang jelek yang diambil. Yang jelek dibuang, yang baik diambil, yang dibutuhkan tubuh ya. Ini penemunya ya, ada Joceng, Dr. Wenrup, Thomas Aprola. Ini semua penelitiannya dia masuk ke buku Science ya, gitu. Terus diliput di Discovery Channel.
Agelock ini teknologinya ya, satu-satunya perusahaan anti aging yang diliput di Discovery Channel paling pertama ya. Terus apa, terdaftar di mana, pdr.net, Physicist Desk Reference. Untuk apa? Untuk dokter-dokter di US buka resep ya ke pasiennya lewat buku ini ya. Terus apa, dapat sertifikat NSF. Artinya apa? Bukan doping. Atlet semua boleh minum, atlet US semua boleh minum, atlet olimpiade. Karena apa? Sifatnya nutrisi, perbaikan, bukan doping ya. Terus halal, semua apa, Agelock Duo R-Square, Youth Span halal ya. Untuk yang muslim jangan takut, halal. Terus apa, cek, karena kita di Indonesia harus cek BPOM, ada BPOM-nya sudah mengeluarkan bahwa ini aman ya. Terus bahaya nggak untuk ginjal? Balik lagi, jangan dengar katanya ginjal itu terjadi karena penyebabnya paling banyak adalah ini ya. Jadi balik lagi tadi, ADM-nya bekerja nggak? Kalau ADM-nya bekerja, metabolismenya kerja, yang buang racun bagus, bekerja juga, livernya, berarti livernya, ginjalnya bagus, berarti otomatis ginjalnya aman nggak? Aman, karena Duo itu mensupport supaya ginjal tadi atau liver tadi jadi bagus, ADM-nya tadi itu jadi bagus lagi, berfungsi lagi. Jadi aman nggak? Aman. Hubungannya gagal ginjal ada nggak Duo? Nggak ada, karena gagal ginjal itu banyaknya dari ini penyebabnya ya. Dan ini buktinya bahwa Duo itu aman untuk ginjal, bisa balik lagi normal setelah terjadi berapa tuh, waktu September 2017 kreatininnya 9,5, bisa jadi jadi kecil begitu ya, gitu. Jadi balik lagi normal. Ini bukti empiris bahwa Duo itu aman untuk ginjal ya. Kenapa harus 6 bulan? Tadi saya bilang karena waktu badan itu butuh waktu untuk melakukan perbaikan. Nggak bisa cuman sebulan tuh nggak bisa, paling sebulan cuman baru kulit, nggak bisa ya. Jadi butuh waktu. Kenapa harus minum Agelock Duo? Tadi balik lagi, Duo itu menjaga keseimbangan sistem tubuh, sistem imun kita. Jadi Duo itu bukan yang namanya ngebus-ngebus sesaat imun tubuh kita. Makanya Duo kan dibilang nutrisi makanan ya. Karena apa tadi? Ada ADM yang keseimbangan peradangan sama ADM pengaturan antioksidan. Ya, jadi tentara dalam tubuh kita itu nggak kekurangan, nggak juga kebanyakan, nggak kelebihan. Kalau kekurangan jadi rusak, tetap jadi penyakit, selnya rusak. Nah kalau kebanyakan, nah itu yang bisa disebab bisa, makanya jadinya autoimun. Jadi kalau minum Duo bisa nggak jadi autoimun? Ya nggak bisa, ya nggak, karena badannya itu punya sistem pertahanan dibenerin, sehingga badannya itu bisa memperbaiki, menyeimbangkan sistem imun badan kita sendiri ya, gitu. Bukan Duonya loh yang, tapi badan kita sendiri ya. Jadi tenang aja, nggak akan jadi ke autoimun. Oke, nih contoh bukti empiris kalau minum Duo, psoriasis itu salah satu penyakit autoimun, dan buktinya dia minum Duo dan psoriasisnya membaik ya, gitu. Jadi minum antioksidan aja sama minum Duo ada bedanya ya. Bisa kita lihat ya, recovery-nya lebih lama kalau minum antioksidan, tapi dengan Duo recovery-nya bisa lebih cepat. Sistem pertahanan tubuh kita bisa juga melakukan perbaikan, nggak cuman pertahanan, nggak cuman perlindungan, tapi memperbaiki juga ya. Terus orang bilang minum aja nih ramuan empon-empon, tergantung, balik lagi penyerapan badan tubuh kamu gimana, metabolismenya ya. Satu itu. Kedua, pemilihan bahannya, 6S-nya. Emang kamu tahu sumbernya, airnya, tanahnya, ditanamnya, terus zat efektif bagi tubuhnya kan kamu gecek-gecek semua, rebus kamu minum kan nggak tahu tuh zat baiknya, zat racunnya segala macem itu di dalam tubuh kamu minum aja, nggak tahu khasiatnya gimana, nggak ada standarisasinya, nggak bisa diukur ya, gitu. Terus uji klinis sudah pasti nggak ada ya. Tapi dengan Duo apa? Duo sama kayak tadi. Duo itu makanan kok, alami sama, cuman ada tambahan teknologi Agelock plus quality 6S-nya ada uji klinisnya. Makanya kenapa Duo itu lebih terukur, jelas, aman ya, gitu, efektif bagi tubuh ya. Nah, ilustrasinya kayak begini. Kenapa saya ambil bemonya, opletnya Sidul? Karena saya demen nonton Sidul ya.
Jadi kalau cuman oplet sidul itu kan sering mogok ya, berasap. Nah, ya badan kayak gitu kalau cuma dikasih antioksidan doang ya, vitamin antioksidan doang, dikasih anggaplah dikasih oli mesin yang bagus, oli metik, oli bensinnya super, minyak rem bagus, tapi kalau spare partnya nggak dibenerin, nggak diganti lah, nggak akan jadi bagus kayak yang di bawah itu. Ini adalah oplet sidul yang udah bagus, ini harganya di tawar 1 miliar. Waktu dia beli Rano Karno beli oplet ini itu cuma 500.000, sering mogok. Lihat nggak, lihat bedanya ya. Setelah diperbaiki, nah sama badan, setelah ada perbaikan, digantilah kaki-kakinya, digantilah mesinnya, digantilah baut-bautnya segala macam, dibenerin badan bodinya, dalamnya, akhirnya jadinya bagus banget dan value-nya 1 miliar ya. Itu badan tuh kayak begitu. Bedanya kalau dikasih H-Lock Duo sama cuman dikasih vitamin antioksidan aja ya gitu. Ini ilustrasi sistem pertahanan tubuh kayak gimana ya, kayak gini ya. Ada satpam, ada alarm, ada kamera, tapi pada rusak nih ya. Kameranya rusak, alarmnya rusak, pagar temboknya hancur, jebol, satpamnya udah loyo-loyo ya. Nah bagaimana tuh mau jaga rumah? Atau maling banyak bisa gampang masuk ya. Tapi ya kalau cuman kita kasih antioksidan doang, berarti cuman ngasih satpamnya doang nih, dibus terus satpamnya, ayo dong satpam pada kerja, tapi kan alarm semua mati. Nah kalau satpamnya tidur, alarmnya nggak nyala, masuk dong kemalingan, bener nggak? Nah tapi dengan H-Lock Duo, pagar temboknya dibenerin, alarm yang mati dibenerin lagi, kamera yang rusak dibenerin lagi, satpamnya dikasih seger, kuat, terus tambah lagi dijagain polisi, jadi rumahnya aman nggak? Aman. Sama sistem pertahanan tubuh tuh kayak begitu, ada sistemnya ya, ada mekanismenya tadi, ADM tadi ya. Nah ini contoh kena COVID, recovery-nya lebih cepat, membuktikan bahwa kekebalan tubuhnya naik ya, antibodinya bagus melawan virusnya ya. Terus ini juga COVID kedua, bukti empirisnya, testingnya juga sama, membaik ya. Padahal di rumah sakit cuma dikasih itu obat batuk loh, levofloxacin lah, obat supaya napasnya mengencerkan dahak segala macam, karena cuma bisa membantu ngilangin gejala, mengurangi gejala, tapi badannya yang harus fight sendiri ya. Makanya kalau dengan Duo, imunnya atau kekebalan tubuhnya, antibodinya bisa fight sendiri ya gitu. Terus ini kalau ini bukti dari karena penyakit HIV itu adalah penyakit yang berhubungan sama kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuhnya nggak ada sama sekali, ngedrop ya. Dan ini HIV itu nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya, nggak ada apa. Cuman pengobatan itu hanya untuk supaya supaya mempertahankan aja, naikin lagi pelan-pelan. Tapi dari obat itu naikinnya, nggak bisa badannya. Nah, tapi dengan Duo membuktikan ya, dia ada kenaikan yang signifikan, plus G3 sama Resi. Duo dasarnya ditambahin G3 sama Resi, akhirnya balik lagi normal, padahal butuh waktu ya. CD4 itu adalah antibody ya. Ini membuktikan bahwa Duo itu mendukung kenaikan sistem imun tubuh kita atau kekebalan tubuh kita atau antibody ya. Bagian dari kekebalan tubuh itu adalah antibody. Itu buktinya, bukti nyatanya ya. Oke. Berapa lama harus minum? Balik lagi, kamu kena radikal bebasnya berapa lama? Seumur hidup kamu pasti kamu kena radikal bebas ya. Jadi ya balik lagi, kamu kalau mau hindarin radikal bebas nggak bisa, berarti kamu harus minum suplemen, udah pasti nggak bisa enggak ya. Terus karena makan makanan kan nggak cukup, kita nggak tahu tuh makanannya dibuatnya dari mana, disuntik segala macem ya. Karena WHO juga udah bilang penurunan mineral lah, nutrisi dari sayur-sayuran, udah WHO juga udah bilang ada penurunan ya. Terus polusi udara ini nggak bisa kita hindari karena kita menghirup udara Jakarta ini ya. Kebayang nggak itu, yang pernah lihat kan orang lari ya di pinggir jalan raya, nah itu apa kabar tuh paru-parunya, apa kabar tuh ini badannya ya. Terus makanan minuman kita nggak pernah tahu ya mengandung apa di dalam
makanan minuman itu yang merusak tubuh kita, ya. Tuh, kita nggak pernah tahu karena kita nggak mungkin ngecekin satu-satu, ya. Jadi siapa yang butuh dua? Semua orang, mau tua mau muda, apalagi sekarang pandemi kebanyakan yang ditakutin usia 50 ke atas. Jadi si kakek, si nenek, si oma, si opa, si tante, si om, si orang tua, mama, papa, teman mama, papa, teman kakek, teman nenek, semua butuh dua untuk yang pandemik ini. Apalagi ya, kebanyakan 50 sampai ke 50 tahun ke atas itu beresiko tinggi, ya, gitu, untuk COVID ini, ya. Jadi tapi nggak sistem pertahanan tubuhnya tadi, ya. Terus karena apa? Duo itu makanan, artinya apa? Duo itu kebutuhan. Sama kayak kamu makan itu kan kebutuhan. Kamu nggak makan seminggu, sakit nggak? Sakit, nggak apa-apa kan, tapi nggak langsung gimana-gimana. Nggak makan 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa kan? Oke, sama, duo itu makanan. Orang kan suka bilang duo ini saya ketergantungan. Bedain ketergantungan sama kebutuhan. Kebutuhan itu kamu nggak apa. Duo itu beda sama ketergantungan, ya. Kalau ketergantungan tadi kayak obat, ya, satu hari misalnya siang harus minum, siang nggak minum, ya. Nah itu akhirnya darah tingginya naik langsung. Nah itu makanya ketergantungan, harus minum terus, ya. Nah beda. Nah duo ini kebutuhan makanan, nggak minum 1 hari, nggak diminum 1 hari, nggak diminum 2 hari, nggak diminum 3 hari, nggak diminum seminggu. It's okay nggak? Oke, kamu nggak langsung ngedrop, kamu nggak langsung mati, kamu nggak langsung kenapa-napa, penyakit kamu nggak langsung timbul, ya. Tapi akan berpengaruh terus tuh kalau kamu nggak minum terus, ya. Karena apa? Karena kamu dapat radikal bebasnya melebihi apa yang kamu butuhin di dalam badan, ya, gitu. Jadi itu bedanya. Jadi duo itu adalah makanan, duo itu adalah kebutuhan, sama seperti kamu makan, ya, gitu. Jadi teknologi ecok duo adalah ini, ya. Kita mau yang kanan atau yang kiri, pasti semua orang mau yang kiri. Karena apa? Karena kita pengen hidup ya, karena kita pengen hidup yang kita ingini, ya, yaitu apa? Sehat, muda, terus sampai kalau dipanggil Tuhan kapan, itu nggak berakhir di yang sebelah kanan tadi, ya, di ranjang rumah sakit atau di kursi roda atau pakai pampers dipakein orang lain, ya. Artinya apa? Kita punya kualitas hidup, ya. Terus kenapa harus sehat? Balik lagi pertanyaannya. Jawab masing-masing, diri kita masing-masing jawab kenapa kita harus sehat. Perlu nggak kita sehat? Harus nggak kita sehat? Untuk siapa kita sehat, ya? Gitu. Dan sekarang lagi COVID-19. Balik lagi, COVID itu virus, belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, ya. Masih lagi diteliti, ya. Virus itu sama tadi kayak radikal bebas, benar nggak? Nah, virus harus dilawan dengan apa? Kalau obatnya nggak ada, vaksinnya belum ada, yang bisa melawan adalah sistem pertahanan tubuh kita sendiri, ADM tadi, ya. Dengan cara apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan apa? Antibodinya, ya, dinaikin antibodinya, ya. Jadi karena apa? Obat-obatan kimia tidak hanya bisa membantu mengurangi gejala, bukan mengobati atau mematikan virusnya, ya. Terus orang bilang sekarang nih lagi rame banget, ya, berjemur di matahari meningkatkan kekebalan tubuh. Yes or no? Oke. Tahu nggak matahari itu sendiri itu ada 3 ultraviolet, ada A, B, dan C. C nggak nyampe ke bumi karena terserap lapisan ozon. A dan B itu masuk. Kebanyakan yang masuk banyak itu adalah yang A. Yang A itu langsung bisa merusak ke lapisan kedua kulit, dermis, ya. Mengakibatkan apa? Keriput, penuaan pada kulit, ya. Nah, UVB itu memberikan energi kepada kulit memang, untuk kulit itu men-trigger badan kita itu bisa create vitamin D, ya, gitu. Lewat liver dan ginjal itu yang meng-create, ya. Nanti dia kirim lagi ke badan kita. Nah, tapi, ya, kalau berlebihan juga, ya, kulit jadi merah di epidermisnya, memicu kanker kulit, ya, merusak DNA kulit, melemahkan sistem imun. Ah loh, terus udah gitu tadi inget nggak, radikal bebas itu adalah sinar matahari ultraviolet, radikal bebas. Jadi waktu kamu jemuran, ya, di matahari, radikal bebasnya masuk, eh, sistem imunnya melemah,
tapi juga bisa kasih energi memproduksi vitamin D. Jadi sama aja kan, bener nggak gitu? Karena apa? Nggak semudah itu, karena berjemur matahari itu tidak bisa diukur, nggak ada standarisasinya. Karena apa? Berpengaruh dari apa? Letak geografis. Kita masih beruntung di lintas katulistiwa. Lah kalau yang nggak kena jauh dari katulistiwa kayak di kutub utara yang mataharinya aja nggak tahu sebeduk sekali munculnya, bener nggak? Itu dia butuh berjemurnya itu, badannya itu bisa dapetin vitamin D itu apa ya, butuh 3 sampai 6 bulan, bahkan setahun, tau nggak, kayak di Oslo di Norwegia sana, bener nggak? Terus lokasi ketinggian kita, ada yang di pegunungan, ada yang di pantai, itu beda lagi ya. Terus waktu berjemur, timingnya ya, ada yang tengah hari, ada yang pagi hari, ada yang sore hari ya. Tapi kebanyakan kalau saya baca banyakan bagusnya uh, mid midday, tengah hari ya. Tapi kalau lagi summer gimana? Nah, ya, summer itu mataharinya mau midday, mau pagi, mau sore, itu teriknya bukan main ya. Jadi nggak bisa diukur. Berjemur matahari meningkatkan kekebalan tubuh tuh nggak bisa diukur. Bukannya saya bilang nggak bagus loh ya, tapi nggak bisa diukur ya. Terus apalagi warna kulit mempengaruhi. Semakin kamu warna kulitnya gelap, itu semakin lama untuk kamu menyerap uh, energi untuk bisa badan create vitamin D ya gitu. Terus apa, berapa banyak kulit yang bagian kulit yang terjemur ya. Jadi nggak semudah itu bahwa jemuran, badan kita dijemur matahari terus langsung imunnya naik atau kekebalan tubuhnya naik atau antibodinya naik. Nggak segamblang itu ya. Karena apa? Nggak bisa diukur, masing-masing tempat beda, di Australia beda, di Amerika beda. Makanya kenapa, apa sih emang gunanya vitamin D dalam tubuh? Salah satunya apa? Memang salah satunya adalah untuk uh, bisa create antibody ya. Jadi kekebalan tubuhnya bisa melawan virus lah badan kita, intinya itu, virus kayak bakteri, kuman, segala macam ya. Tapi banyak faktor yang bisa menahan orang nggak dapat vitamin D, bisa nggak create vitamin D di badan, atau berjemur juga nggak bisa, atau makan suplemen. Karena apa? Orang tua, lansia ya, obesitas ya, terus punya penyakit liver, ginjal, itu juga pengaruh. Artinya apa? Livernya mau berjemur berapa tahun juga orang livernya sama ginjalnya nggak bisa create. Jadi makanya balik lagi harus duo yang benerin dulu ADM-nya, sistem pertahanan tubuhnya dibenerin dulu ya. Kekurangan vitamin D bagus nggak? Nggak bagus. Itu kita bisa lihat banyak banget resikonya. Kelebihan vitamin D juga nggak bagus. Jadi dengan Age Duo, tubuh dapat menyeimbangkan. Karena tadi apa? ADM tadi, keseimbangan peradangan, metabolismenya, bener nggak? Bisa menyeimbangkan vitamin D, kadar apa yang harus dibutuhkan tubuh, apa yang harus dibuang, racun apa yang harus dibuang, mana yang nggak harus dimasukin di dalam tubuh, mana yang harus dibuang, mana yang harus diserap ya. Jadi balik lagi, ADM badan, sistem pertahanan badan kita itu yang bisa memperbaiki badan kita sendiri ya. Terus orang bilang, jadi faktanya berjemur matahari cukup nggak? Nggak cukup ya. Banyak penelitian saya udah baca ya, dari beberapa sumber, itu nggak cukup. Berjemur matahari itu nggak cukup ya. Makanya kenapa harus makan itu perlu nggak? Harus makan, harus ya, karena bikin energi. Plus makanya ada tambahan suplemen ya. Kita bisa lihat ini rekomendasi yang dibolehkan itu, untuk kita ambillah 9 sampai 70, kita nggak usah lihat yang lain, ribet pusing ya. Itu 600 IU, itu international unit ya. Nah, ada ukuran buat vitamin. Nah, terus untuk upper, udah mentoknya deh, jangan lebih dari itu, kalau bisa nggak nyampe situ, itu sampai 4.000. Tahu nggak, di youth span itu vitamin D itu cuma 50 IU kali, pagi 2 malam 2, berarti pagi 100, malam 100, kali makan 200 sehari untuk kita manusia. 9 sampai 70, 200, berarti masih aman nggak? Masih aman banget. Makanya kenapa orang suka tanya, minum duo ini saya udah bertahun-tahun, terus kalau kelamaan minum duo ini bagus nggak sih, aman nggak sih? Aman, karena dosisnya, komposisinya duo itu, lihat nggak vitamin D ini di youth span itu aman diminum jangka panjang, karena masih di bawah dari, bukan di bawah tapi masih dalam batas normal ya gitu. Jadi
aman banget diminum jangka panjang, ya gitu. Apalagi badannya duo ini support ke ADM kita supaya bisa metabolismenya bener. Jadi yang walaupun 200 kok kecil, 200 nih yang masuk ke badan kita kecil dong Mir, itu kan 600. Tapi kalau 200 itu efektif, badan kamu, metabolisme kamu bener, penyerapannya bagus, antioksidannya bagus, penyerapan antioksidannya bagus, DNA atau genetiknya bagus, ya pembaruan jaringannya bagus. 200 IU itu bikin bikin badan kamu itu um, terserap dengan sempurna, menyerap vitamin itu, ya gitu ya. Jadi ya ini salah satu antibody, orang bilang jadi antibody oke, ningkatin antibody oke. Antibody itu dibuat oleh siapa? Oleh gen kita, DNA kita. Makanya balik lagi, DNA-nya nggak boleh rusak, gennya nggak boleh rusak, ya. Gen dibutuhkan butuh nutrisi supaya gennya nggak rusak, ya. Makanya nutrisinya apa? Duo. Kenapa duo? Tadi kan sudah jelasin ADM-nya, bener nggak? Plus pola hidup sehat. Dan apa? Kenapa harus duo? Ya karena duo kerjanya di level inti sel, di level gen, ya, untuk bisa produksi antibody, ya. Terus antibody apa sih? Antibody salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh, ADM tadi, ya. Salah satu nih bagiannya. Tadi ada antioksidan, ada antibody, ya. Duo mendukung sistem pertahanan tubuh, ADM-nya. Jadi duo mendukung ADM tadi, sistem pertahanan tadi, duo mendukung antibody, bener nggak? Ya. Jadi terus next, sistem pertahanan tubuh ADM kita kembali jadi muda, jadi sehat, ya. Jadi berfungsi dengan baik, ya. Dan terus antibody bisa terbentuk dalam tubuh. Yes, bisa. Makanya dengan sistem pertahanan tubuhnya bagus, antibodinya bisa terbentuk dalam tubuh karena tadi antibody dibuat oleh gen, diproduksi, ya. Nah, virus, bakteri, kuman, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dinonaktifkan atau bisa dimatikan oleh siapa? Antibody. Jadi dengan kasus COVID sekarang, orang teriak-teriak antibody, terus orang bilang berjemur, kuncinya ya cuma duo solusinya, ya. Mau aman dan bisa diminum jangka panjang dan terbukti secara sains, ya. Jadi duo itu apa? Dasarnya, basicnya, fondasinya. Nggak bisa kalau cuma ngandelin vitamin-vitamin yang sifatnya hanya boost atau antioksidan aja. Harus ada dasarnya. Karena apa tadi? Balik lagi, ADM-nya, aging defense mechanism-nya, sistem imunnya yang harus dibenerin, sistem kekebalan tubuhnya. Karena badan itu bisa memperbaiki dan mempertahankan dirinya sendiri, ya. Jadi duo adalah solusinya, ya. Bukan berjemur aja, ya, gitu. Ya, jadi kita bantu pemerintah, ya, kita stop COVID-19 ini, ya, dengan apa? Dengan kita sendiri menjaga imun sistem kita sendiri. Supaya apa? Kalaupun virus masuk ke dalam tubuh saya, antibodi saya bisa menonaktifkan virus itu, dan kamu nggak bisa nyebarin ke orang lain. Ya, kamu juga nggak menularin orang lain. Kamu juga nggak mudah untuk tertular. Tapi once virus udah masuk ke dalam tubuh kamu, contoh virus flu ya, kita tahu flu biasa, ya, itu seumur hidup kamu, kalau udah dapet virus flu, kamu nggak akan bisa keluarin itu virus atau matiin. Saat imun sistem tubuh kamu low, rendah, kekebalan tubuh kamu rendah, dan flu-nya akan muncul. Sama, once kamu kena COVID itu nggak bisa, kalau udah masuk ke dalam tubuh nggak bisa dimatiin. Badan itu punya memori, sel memori untuk, oh ini benda asing udah pernah masuk. Tapi karena nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya, dan badan akan melawan lagi. Pada saat imun kamu atau antibodi kamu rendah, kekebalan tubuh kamu rendah, dan the virus will be ada lagi, timbul lagi, terus lagi. Jadi COVID bisa berhenti nggak? Nggak tahu, kemungkinan nggak bisa. Makanya kenapa duo ini bisa jadi solusi
jangka panjang dari sekarang sampai ke depannya nanti. Ya, karena apa? Duo itu bantu sistem kekebalan. Karena apa? Untuk supaya COVID nggak muncul lagi di badan kita yang sudah pernah kena, itu badannya, imunnya, kekebalan tubuhnya harus bagus, antibodinya harus bagus. Dan siapa yang bisa support itu? Duo. For now, untuk saat ini hanya duo yang bisa support kekebalan tubuh kamu, antibody kamu, atau aging defense mechanism kamu, apapun itu namanya, itu cuma duo. Kenyataannya seperti itu. Bukannya saya gimana, tapi emang nggak ada, belum ada. Antioksidan semua segala macem. Yang lain oke nggak? Bagus untuk pertahanin. Tapi duo itu dasarnya, kamu nggak bisa kemana-mana, itu fondasinya. Sumbernya yang harus dibenerin dulu ya. Gitu ya. Jadi selamanya orang yang kena COVID bisa kena lagi loh. Karena apa? Udah ada buktinya di Cina, di Jepang itu udah ada beberapa orang yang udah pernah COVID, dinyatakan sembuh, dan dia bisa kena lagi. Karena apa? Balik lagi, orang nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, badan punya memori saat daya tahan tubuh rendah, dan trigger virusnya aktif lagi sampai seterusnya gitu ya. Oke. Jadi ini pencegahan ya, setuju saya juga pencegahan ini untuk mencegah secara sementara ya. Intinya menjaga kebersihan lah ya. Dan tapi yang paling penting adalah balik lagi menjaga imun tubuh kita ya. ADM tadi itu dibenerin, fungsinya dibalikin lagi ya. Gitu. Jadi tetap sehat ya, Save Indonesia kita bersama supaya bisa lebih cepat kita COVID ini berakhir ya, semoga. Ingat kuncinya adalah balik lagi daya tahan tubuh kita sendiri ya, antibody itu yang bisa fight itu. Tapi balik lagi ADM-nya bener nggak, sistem pertahanan tubuh kitanya bener nggak. Nah itu, nah mau bener minum duo ya, tua muda semua minum duo. Oke. Terima kasih, semoga sharing saya bisa membantu kita semua ya, dan semoga ini bisa menjadi ya, kita bisa duoin Indonesia bahkan dunia. Oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Terima kasih.